Salah satu hal yang menarik perhatian adalah karakter Kizaru, salah satu admiral angkatan laut yang memiliki kekuatan buah iblis Pika-Pika no Mi. Kizaru memiliki peran penting dalam chapter ini karena dia terlibat dalam konflik antara pemerintah dunia dan Vegapunk, seorang ilmuwan jenius yang telah berhasil menciptakan banyak teknologi canggih. Kizaru mengungkapkan bahwa dia hanya roda penggerak dalam mesin pemerintah dunia, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menentang sistem yang sudah ada. Dia merasa bahwa cahaya tidak dapat dihilangkan atau tidak mematuhi sistem ini. Hal ini sangat berbeda dengan mantan admiral lainnya, seperti Aokiji, yang berani menentang sistem pemerintah dunia yang korup dan rusak di Ohara. Aokiji pernah mengatakan bahwa keadilan berubah bentuk tergantung di mana kita berdiri. Hal ini juga berlaku pada prinsip pembiasan cahaya, di mana cahaya dapat berubah arah atau bentuk tergantung di mana kita berdiri. Kizaru juga memiliki sikap yang fleksibel terhadap aturan, tetapi dia tidak dapat melakukannya sepenuhnya. Dia bisa merekomendasikan arah tindakan yang berbeda, tetapi pada akhirnya dia harus tunduk pada perintah sistem. Salah satu contoh adalah ketika Sengoku memerintahkan Kizaru untuk mengabaikan Sentomaru dan berkeliling saja. Kizaru menjawab bahwa dia tidak akan mengkhianati cita-citanya. Ini menunjukkan bahwa Kizaru memiliki prinsip cahaya yang merambat lurus dan hanya dapat berubah arah jika dimanipulasi. Jadi, meskipun Kizaru merasa bahwa dia tidak bisa melanggar perintah sistem, dia menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi arah yang diambil sistem sampai batas tertentu. Hal yang sama berlaku pada bagaimana pergerakan cahaya mengatur ukuran perjalanan waktunya. Ini berkaitan dengan mitologi tentang Saturnus, dewa Romawi yang juga dewa waktu. Gorosei Saturn memiliki hubungan dengan Kizaru karena dia adalah orang yang memberikan perintah kepada Kizaru. Gorosei Saturn juga melambangkan sistem pemerintah dunia yang mengatur waktu dan sejarah dunia. Kizaru juga memiliki hubungan dengan Vegapunk, ilmuwan yang didasarkan pada karakter Einstein dalam dunia nyata. Einstein adalah orang yang mengembangkan teori relativitas yang menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu. Vegapunk juga menguasai teknologi yang berkaitan dengan ruang dan waktu, seperti pembengkokan ruang dan waktu yang memungkinkan perjalanan waktu. Kizaru berada dalam posisi yang sulit, karena dia harus memilih antara Saturnus dan Vegapunk yang merupakan dua kekuatan yang berlawanan. Saturn mewakili waktu yang menekan Kizaru untuk mengikuti sistem yang sudah ada. Vegapunk mewakili ruang yang menantang Kizaru untuk mengubah sistem dengan membawa masa lalu ke masa depan, yaitu abad kekosongan. Kizaru adalah representasi cahaya yang dipaksa oleh waktu untuk melawan ruang. Ini juga sesuai dengan teori Einstein yang menyatakan bahwa ruang dan waktu dapat membengkok dan menciptakan perjalanan waktu. Oda Sensei menggunakan Kizaru sebagai simbol cahaya untuk mencegah Vegapunk mempengaruhi masa depan dengan mencoba memutar kembali waktu. Saat ini Kizaru merasa harus menuruti perintah dari Gorosei Saturn, karena dia merasa tidak bisa menentang sistem pemerintah dunia yang sudah ada dan hanya bisa mempengaruhi arahnya sampai batas tertentu. Namun, apakah semua itu akan berubah nantinya pada Kizaru? Kembali ke kata-kata Aokiji. Keadilan berubah bentuk tergantung di mana kita berdiri. Kizaru bisa saja mengkhianati Saturnus jika dipengaruhi oleh Vegapunk dan Luffy yang merupakan tokoh utama yang memiliki semangat untuk mengubah dunia. Dalam chapter terbaru tampaknya Kuzan Aokiji memiliki rencana besar yang akan menggemparkan dunia One Piece dan menentukan arah sosoknya yang sebenarnya. Pada chapter 397 Kuzan mengungkapkan pandangannya tentang keadilan yang selalu berubah tergantung pada sudut pandang seseorang. Dialog ini menggambarkan konsep keadilan yang dinamis yang sangat penting bagi Kuzan. Namun sejak bergabung dengan bajak laut Blackbird, ada pertanyaan yang muncul di kalangan para fans, yaitu keadilan seperti apa yang akan diikuti oleh Kuzan saat ini. Analisis motivasi Kuzan dapat kita lakukan berdasarkan interaksi antara Doflamingo dan Kuzan. Tampaknya tekad Kuzan terhadap tujuannya yang aneh akan tetap kokoh. Setelah meninggalkan angkatan laut, pandangan Kuzan terhadap dunia menjadi lebih jelas dan memberinya kebebasan untuk bertindak sesuai dengan motifnya sendiri. Kuzan tampaknya masih memegang teguh ajaran Garp yang menunjukkan empati mendalam terhadap penderitaan yang tidak dapat diatasi oleh angkatan laut. Meskipun dia telah mengkhianati Monkey D. Garp, saya yakin Kuzan tidak akan berubah menjadi sosok jahat, melainkan masih memegang ajaran dari Garp. Motivasi Kuzan tampaknya terkait dengan peristiwa insiden di Ohara, di mana dia terpaksa mengevaluasi kembali arti sejati dari keadilan.
Selama insiden Ohara, Kuzan melakukan burning justice yang brutal terhadap penjahat. Namun peristiwa tersebut menghasilkan konsep baru, yaitu lazy justice. Kuzan kini mempertimbangkan secara hati-hati apa yang benar dan apa yang salah dengan memberikan penilaian yang adil terhadap setiap situasi. Aksi menyelamatkan Nico Robin oleh Kuzan menunjukkan bahwa dia telah berani mengambil suatu keputusan dengan sangat hati-hati dalam insiden Ohara. Dalam flashback chapter 1088 terlihat Garp memberikan ajaran tentang sikap dalam menghadapi pilihan yang sulit antara menyelamatkan bayi atau orang tua. Keputusan ini mencerminkan keyakinan Kuzan akan terus mempertahankan ajaran Garp meskipun sekarang dia ada di luar angkatan laut. Bergabungnya Kuzan dengan Kurohige mungkin merupakan metode halus untuk mencegah mereka memperoleh informasi penting dari Ohara. Namun saya berpendapat jika informasi penting dari Ohara masih aman, Kuzan akan tetap bersikap netral karena keadilan selalu berubah tergantung sudut pandang. Kuzan bisa jadi akan mengkhianati Kurohige saat informasi penting dari Ohara terancam mengingat keadilan selalu tergantung pada sudut pandang individu yang melihatnya. Kuzan mungkin tetap setia pada ajaran Garp dan rencana kesetiaannya terhadap pasukan revolusioner. Aliansi dengan Monkey D. Dragon bisa jadi merupakan langkah hati-hati untuk memastikan keberlanjutan keadilan Ohara. Dengan pertemuan Kuzan dan Saul, tampaknya mereka berdua memiliki pandangan yang sama terhadap perlindungan kehendak Ohara. Dengan bergabungnya Kuzan dengan pihak yang berlawanan dengan Angkatan Laut dan World Government, ini menjadi sebuah peluang terbuka bagi Kuzan untuk kembali bertemu Akainu dan bertarung lagi. Meskipun Kuzan saat ini bersekutu dengan Kurohige, masih ada kemungkinan besar keadilan yang dipegang oleh Kuzan tidak akan sejalan dengan agenda Kurohige. Mungkin saja Kuzan memiliki rencana matang untuk menghancurkan Kurohige dari dalam. Dengan berbagai faktor alasan dan kemungkinan rencana yang kompleks, Kuzan tetap menjadi sosok misterius dan penuh intrik di dunia One Piece. Hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tentang kesetiaan dan motivasi sejati Kuzan dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Dalam beberapa episode One Piece terakhir, ada hal yang menghebohkan para penggemar tentang pria misterius berluka bakar yang mengemban peran kunci dalam pencarian One Piece. Pada episode tersebut terlihat sosok killer yang mengisyaratkan pemahaman kita terhadap rumor tentang pria berluka bakar ini dapat menjadi kunci sukses dalam pencarian One Piece. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa pria dengan bekas luka bakar ini sangat begitu signifikan. Jawabannya adalah terkait dengan Rod Poneglyph terakhir yang diyakini memiliki informasi penting tentang harta terbesar di dunia One Piece. Dalam chapter 1056 dan episode 1083 Killer memberikan informasi lebih lanjut tentang pentingnya mencari tahu lebih banyak tentang pria berluka bakar. Sebuah petunjuk yang semakin jelas juga ada pada chapter 1081. Ketika Kurohige membahas kemungkinan hubungan pria dengan luka bakar tersebut dengan salah satu Poneglyph, mantan Admiral Marinir, yaitu Kuzan Aokiji juga terlibat dalam diskusi tersebut. Yang mungkin jadi pertanyaan, apakah luka bakarnya berkaitan dengan masa lalu Jaguar di Saul di Ohara. Penting untuk dicatat bahwa insiden Rocky Port menjadi kunci bagi Luffy, Law, dan Kid untuk mendengar rumor Poneglyph ini. Sebuah insiden di mana Law pernah menjadi bagian dari Shichibukai. Dalam chapter 1081 Lavito mengisyaratkan pria berluka bakar dapat ditemukan di Pitch Black Sea, sebuah kapal yang kelam dan misterius. Informasi ini mengundang banyak spekulasi tentang kemungkinan kekuatan luar biasa pria ini, seperti kemampuannya menelan kapal melalui pusaran air raksasa. Namun pertanyaan utamanya tetap tak terjawab, yaitu siapakah pria misterius dengan luka bakar ini? Dan misteri ini semakin memanaskan diskusi di antara para penggemar. Meski kita belum bisa memastikan identitas sebenarnya dari pria berluka bakar ini, namun satu yang pasti yaitu peran dan keberadaannya sangat penting dalam pencarian One Piece.